Jajahan. Renungan diinspirasi dari Habakuk bab 1 ayat 2-3 dan bab 2 ayat 2-4. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu. Sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nabi Habakuk hidup dalam abad ke-7 sebelum Masehi, saat Raja Nebukadnezar memimpin Babel, mengalahkan Asyur, dan kemudian menjajah Israel. Kehidupan bangsa Israel bak keluar dari kuali dan jatuh ke dalam api. Dari jajahan Asyur yang dikenal kejam, menjadi jajahan Babel yang lebih kejam. Nabi Habakuk melontarkan protes. Ia menuduh Allah tidak adil, membiarkan orang jahat merajalela, serta tidak memperhatikan penderitaan umatnya. Allah menjawab bahwa ia akan bertindak dalam waktu yang ditentukannya, dan orang benar akan selamat apabila ia teguh dalam imannya. Setelah merenungkan jawabannya, Nabi Habakuk menyadari betapa besar kemuliaan Allah dan mendapatkan kekuatan dalam menjalani penderitaannya, lalu berkata, Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa. Kakiku kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Dalam Habakuk 3 ayat 19. Kita sekarang tidak hidup dalam penjajahan sebuah bangsa tertentu. Tetapi tanpa disadari, kita masih hidup dalam penjajahan. Bisa jadi kita dijajah oleh iri hati, kekhawatiran akan masa depan, masalah keuangan, masalah relasi, luka batin, penyakit fisik yang tak kunjung sembuh, dan seterusnya. Dan apabila kita sudah menderita cukup lama dalam penjajahan itu, kita bisa merasa harapan atau jalan keluar itu tidak ada. Dan kemudian, sama seperti Nabi Habakuk, kita pun protes dan menilai bahwa dengan menjatuhkan penderitaan itu atas kita, Allah telah berlaku tidak adil. Di zaman modern ini, kita tidak mendapat jawaban dari Allah seperti para nabi. Tetapi sesungguhnya Ia tetap peduli dan menjawab segala protes kita melalui firman-Nya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Dalam 2 Timotius
bab 1 ayat 7. Ia mengingatkan kita akan roh yang kita terima pada saat pembaptisan. Ia juga mengingatkan kita untuk berani menjadikan penderitaan sebagai saksi bagi Injilnya. Semoga dengan mengingat hal ini, kita berani berseru seperti para rasul. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Marilah kita berdoa. Allah sumber kebijaksanaan, sungguh besar kemuliaan-Mu. Dalam keterbatasan kami, seringkali kami lupa akan jati diri kami dan kehilangan arah. Ampunilah kedegilan hati kami, dan bersegeralah menyelamatkan kami. Kami mohon, melalui Roh Kudus, curahkanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami dapat kuat dan berani menanggung salib kami masing-masing, sehingga nantinya kami layak untuk masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi. Bunda Maria, Bunda kami yang setia dan mulia, doakanlah kami semua anak-anak-Mu. Amin.